tempat-tempat seperti ini tuh di mana ide-ide $1 million idea itu mulai biasanya. Christian, apa sih pendapat Anda tentang Jogja Digital Valley setelah masuk pengalaman keberapa ke Jogja ini? Kalau pengalaman ke Jogja saya udah sering banget ke sini. Meskipun Bandung sama Jakarta tuh lebih dekat Bandung gitu ya, tapi kalau dihitung-hitung kota selain Jakarta itu yang paling sering saya datengin di luar Jakarta tuh Jogja. Oke. Soalnya saya sering banget promo ke sini dan setiap bikin acara di Jogja biasa orang-orangnya tuh sangat antusias. Jadi sangat menarik. Jadi saya seneng banget ketika diundang sama teman-teman dari JDV, Mas Adit dan teman-teman semuanya. Terima kasih udah diundang. Saya yakin pasti teman-teman di sini juga sangat antusias. Ya. Terus kemudian apa pendapat Christian sendiri setelah melihat Jogja Digital Valley? Saya baru sekali ke sini. Tadi selama perjalanan dijelasin banyak sama Mas Adit gitu. Ya. Kalau saya bilang sih keren banget. Mantep gitu, karena saya juga tahu gitu ya bahwa di Jogja tuh banyak istilahnya talent-talent atau bakat-bakat dari bidang IT, banyak developer, perusahaan-perusahaan startup di Jogja juga banyak bermunculan dengan adanya Jogja Digital Valley ini. Ya. Saya yakin pasti talent-talent dari Jogja bisa lebih berkembang dan pastinya bersaing dengan kota-kota lainnya, beneran? Malesbanget.com itu adalah sebuah proyek saya sama teman-teman saya ketika saya di Jerman, tahun 2000-an awal itu. 2000-an awal itu hanya iseng-iseng aja, kita main internet, kita bikin blog segala macam, kita tulis-tulis. Wah bisa beli domain, waktu itu domain harganya cuma 200.000 setahun. Wah keren banget, bisa beli domain aja udah bangga banget. Beli apa namanya? Beli namanya malesbanget.com. Kok namanya gitu? Beli aja dulu lah, ini suatu saat pasti akan jadi something gitu. Itu tahun 2001. 2001 kita udah ada, waktu itu zamannya juga sama Kaskus. Kaskus itu baru mulai. Sama-sama malesbanget.com sama Kaskus dari 2001 awal 2002 itu bareng. Tapi dasar kita namanya males banget, ya jadinya Kaskus sekarang udah begitu, kita masih males-malesan. Sampai akhirnya tahun 2011 kita mulai terbuka, wah kayaknya kita mesti doing something nih. Sebenarnya kita mau jadi apa sih? Malesbanget.com itu menjadi apa sih? Malesbanget.com ingin menjadi Indonesia's biggest fun and humor site and video channel. Ciri khasnya malesbanget.com adalah ngambil dari sebuah isu yang sama, tapi kita lihatnya dari angle yang berbeda. Contoh adalah ketika salah satu anggota DPR ketahuan melihat video porno di ruang sidang. Ada yang ingat nggak kasus itu? Gitu kan? Itu kan rame kan? Itu rame, tapi segala macam media itu ngebahas kayak gitu. Wah ini dari partai mana nih? Oh siapa namanya segala macam. Kita juga ikutan di situ ngebahas, cuman kita nggak ngebahas itunya. Kita ngebahas itu siapa tuh cewek yang ditonton. Kalau di MBDC juga, tadi sebelum saya cerita, problem kita adalah sempat nama domain kita tuh keblokir oleh Kominfo. Begitu kita cek, malesbanget.com, oh iya ada bener, kok bisa gitu. Nyata malesbanget.com itu berjejer, ada malesbanget.com, Males Adult Sex, Males Bang, gangbang.com, segala macam. Ternyata kalau bahasa Inggris malesbanget.com itu males, cowok, bang. Paham kan? Itu kayak aduh. Kenapa kok dijejerin sama website yang kayak gitu? Akhirnya kita jelasin banyak lebar segala macam. Enggak, ini cuma kebetulan namanya doang, mirip kok bahasa Inggris. Kita konten nggak ada, dilepas. Itu kejadian lucu. Kita hampir setahun nggak bisa diakses dari provider besar. Jadi kita nggak bisa ngiklan waktu itu. Ketika teman-teman mau bikin startup, mau sesuatu yang baru, pemasaran pasti akan datang. Financial itu juga. Cuman financial ya itu sesuatu yang bisa dicari lah istilahnya. Kenapa saya ulang-ulang lagi ada inkubasi kayak gini, ada beberapa venture capitalist yang datang ke Indonesia. Financial itu bisa dicari selama lu punya tim, lu punya barang yang kuat, itu sih. Kalau yang financial paling jelas ini adalah ini di Jogja udah ada GDV. Datang ke Mas Adit gitu, kayak bilang saya mau ikutan dong
pasti kan masing-masing punya ininya ya, prosedur supaya bisa diinkubasi gitu ya. Tanya prosedurnya apa sih mas? Saya punya produk ini, tolong dong bantuin ini itu segala macam. Kalau di Jakarta banyak, Jogja ada satu ini bagus banget. Jadi ya kita bisa mulai, mas dari Jogja kan ya? Seperti itu sih, kalau mau ketemu dengan calon, nah di sini kan juga banyak teman-teman. Nanti mungkin kalau misalnya udah selesai bisa saling ngobrol, sharing apa segala macam gitu. Jadi acara-acara seperti ini yang paling penting sih. Gimana cara bikin produk yang unik? Wah susah. Intinya kita harus berpikir unik juga mas. Contoh paling gampang adalah kasusnya Starbucks. Starbucks itu kan jualannya apa? Kopi. Gitu kan? Terus warung Barokah di belakang sini jualannya apa? Kopi juga. Barangnya sama, tapi kenapa Starbucks revenue bisa ratusan juta per bulan? Dia tuh uniknya di mana? Coba kalau saya tanya, uniknya kenapa gitu? Brandingnya kuat. Ketika Mas punya produk yang sama dengan yang lain, Mas produknya misalnya sikat gigi, tetangga gue juga jualan sikat gigi. Nah bikinnya beda tuh apa? Brandingnya dibedain. Paling simpel itulah, brandingnya dibedain. Targetnya ini sikat gigi khusus buat kakek-kakek yang udah gak punya gigi. Wah gitu kan, wah hebat banget nih gak punya gigi tapi butuh sikat gigi. Nah itu unik kan jadinya. Jadi seperti itu mas, ketika produknya ternyata sama yang lain, cara bikin uniknya pertama di branding dulu. Brandingnya seperti apa yang mau dituju. Nah itu nggak bisa dalam sekejap, nggak bisa dalam semalam, itu harus riset, harus kita tahu kompetitor kita itu seperti apa supaya kita jadi beda. Mas harus tajam. Mas punya followers 3.000. Saya mau iklan, berapa followers kamu? 3.000, aduh dikit banget. Saya mendingan ke tetangga sebelah, followers 300.000. Tapi ketika mas bilang followers saya 3.000, tapi 3.000-nya adalah mahasiswa di Jogja, yang mereka ingin mencari informasi tentang Jogja. Dan saya bisa jamin bahwa mereka itu orangnya aktif, bukan followers belian dan ini dan itu dan segala macam, itu harus bisa dijual. Angka atau statistik itu emang sangat berpengaruh. Tapi kita bisa membuat itu menjadi lebih tajam dan itu menjadi senjata kita untuk jualan. Bahwa followers gue dikit tapi tajam. Paham ya? Kurang lebih seperti itu. Thank you. Sayangnya saat itu nggak ada tempat seperti ini, jadi kita harus usaha sendiri gitu. Tempat seperti ini tuh sangat bagus untuk fasilitas teman-teman. Pertama ada co-working space ya Pak ya, Mas ya. Jadi ketika teman-teman bingung nggak ada kantor, udah ada tim nih, tim udah ketemu nih, founder, oh udah ada 2. Wah produk kita udah tahu nih, ide udah ada, duit belum ada, kecil-kecilan lah masih uang saku. Kantor di mana? Bingung. Tempat kerja, datang ke tempat sini. Gue jago nih bikin coding segala macam, bikin software segala macam, tapi gue agak malu kalau misalnya ketemu sama klien, gue mempresentasikan ini, gue agak susah. Wah pas banget, gue jago ngomong, gue orangnya paling jago ngomong, cuman gue gak bisa bikin barang. Wah ketemu, yaudah gue bikin barangnya, lu ngejualin, gimana setuju gak? Setuju. Nah di tempat-tempat seperti ini biasanya hal itu terjadi gitu. Dibanding kalian kerja di mall, di Starbucks, cuman ngeceng beli kopi 30.000, pakai wifi 6 jam, ngeliat cewek-cewek, hasilnya kerjaan gak kelar codingan. Mendingan datang ke tempat kayak gini, detail, enak, internet, bisa minjem gadget segala macam, ketemu sama teman-teman yang senasib. Nah biasa ujung-ujungnya justru jadi gitu dong. Ini sangat penting untuk menentukan tim. Ketika founder yang beneran adalah ketika kita lagi ngerokok, lagi ngopi-ngopi, kita bikin ini yuk. Oh iya bener bikin ini, bisa bertiga gitu ya. Oh bikin ini, oh iya ayo. Bikin, ini founder. Founder yang diajak itu kayak, wah bikin ini bertiga. Tapi kita kurang 1 orang ini. Oh yaudah ajak si Anu, tapi kita kurang 1 orang ini, ajak si Anu. Si Anu sama si Anu yang 2 orang ini lagi, itu kan kamu ajak. Dia bukan muncul dari hati dia ingin bikin barang yang sama. Ekspektasi bisa beda. Ketika founder yang asli, kita bedain ya, founder asli sama founder ajakan gitu ya. Founder yang asli, dia punya ide, dia punya mimpi untuk membuat sebuah barang. Dia udah tahu bahwa ini prioritas gue akan hidup sampai mati, gue untuk mewujudkan barang ini. Itu semangat yang sama di bertiga ini. Tapi ketika founder yang itu yang lo ajak, wah lo mau bikin apa keren, wah gue ikutan, ikut dong, ayo mau gue bantuin. Itu dia ngeliat adalah, lo punya barang yang keren, dia ngajakin lo, lo ngajakin dia, dan dia berharap bahwa, oh gue nih diajak, imbalannya apa sih? Imbalannya share kah, stock option atau gaji? Ini udah beda, ketika founder asli dia tanpa imbalan, dia sepenuh hati mengerjakan sampai mati, ini barang harus jadi, gue gak usah digaji gak apa-apa. Founder yang lo ajak itu, aduh kok udah 3 bulan nih barang gak naik-naik ya. Aduh sebenarnya barang lu bagus sih, cuman kayaknya
tetangga sebelah lebih menjanjikan nih, gue seminggu 2 hari aja deh di kantor, nggak apa-apa ya. Itu bedanya. Jadi menentukan founder, lebih baik founder nggak usah banyak-banyak. Cari yang paling bagus founder, 3 orang, selebihnya lu jadiin direktur aja. Ini kalau dari struktur perusahaan gitu ya. Entah lu jadi direktur, jadi manajer atau apa, terserah. Cuman jangan dianggap sebagai founder. Ketika founder itu keganggu sama yang lain, dia bisa disepak aja. Kasarnya gitu, dia kerja nggak bagus, udah sepak. Founder tetap solid, bertiga. Ketika satu ini jadi founder, kita sama-sama berlima, tapi satu yang nggak solid, dia keluar, mental yang ini lagi akan keganggu. Jadi yang runtuh, itu problem paling banyak di teman-teman saya juga seperti itu. Kita terlalu gampang menentukan founder, kita terlalu gampang menentukan ajak. Sebenarnya punya ide paling awal tuh siapa sih? Dan tentukan prioritas. Bahwa lu hidup mati lu mewujudkan barang ini. Kalau lu apa? Oh gua enggak, gua kalau 3 bulan barang ini nggak jalan gue cabut. Oh ya udah, beda. Lu gue gaji aja deh kalau gitu. Gaji 3 bulan lu nggak perform, lu yang gue pecat. Beda kan? Gitu. Jadi emang harus bisa ngelihat seperti itu. Ada suatu masa yang saya ingin share adalah suatu masa di mana saat itu hampir 8 bulan gak gajian. Karena keadaan perusahaan lagi benar-benar susah gitu kan, jadi susah. Dan itu bisa dibayangkan mungkin karena saya ikut mendirikan saya masih bisa bertahan. Tapi bagaimana mempertahankan gerbong sekian orang ini untuk mau tetap berada di kapal yang mungkin sedang oleng gitu ya. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah ya pertama bagi kita yang sebagai founder ini memang harus punya keyakinan lebih daripada yang lain. Artinya apa? Tapi keyakinan ini jangan keyakinan kosong ya. Artinya berdasarkan perhitungan gitu ya. Dan itu kita harus memberikan gambaran yang kita lihat. Karena tidak semua orang mungkin melihat nih. Kayak Mas Tian tadi mungkin punya visi malasbanget.com ini akan seperti apa. Pada saat itu belum tercapai, mungkin orang yang lain mungkin udah deh kayaknya nggak bakal selamat nih gitu, nggak bakal maju. Nah ini tugas kita yang founder ini memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa ini yakin bisa. Dan tadi kalau keyakinan ini pura-pura, orang pasti ngeliat oh ini sebenarnya cuman sekedar menahan supaya tidak pergi atau benar-benar yakin. Ini hal yang berbeda. Penting bagi kita untuk meyakini apa yang kita mimpikan, tapi itu harus dengan hitungan yang realistis gitu ya. Jangan asal nekat gitu. Tapi kemudian ya tadi memastikan setiap energi ini difokuskan kepada mimpi yang kita bangun. Jangan justru pada saat kita ini galau malah tadi udahlah saya ngerjain proyek tetangga, sekiranya hidup saya rasa itu bahaya. Karena ya orang akan melihat saya lebih enakan nyambi begini daripada saya mengeluarkan segenap effort di bisnis ini gitu. Saya rasa mungkin itu tambahannya. Seperti hal yang tadi disampaikan Mas Tian dan saya rasa kita di Jogja ini kan kadang kelemahannya adalah suka lack informasi dari dunia bisnis yang ada di Jakarta gitu. Sehingga kadang kita asik dengan dunia kita sanggup coding, bisa bikin segala macam, tapi kadang lupa ini bisa jadi duitnya dari mana gitu kan. Nah sehingga harapan saya dengan adanya JDV ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua gitu ya. Silahkan butuhnya apa nanti disampaikan kepada kita gitu ya, supaya kita punya akses yang cukup luas. Nanti teman-teman silahkan yang merasa punya sesuatu yang menarik, butuh dipoles itu diinformasikan ke saya. Karena targetnya tahun 2017 Indonesia ingin jadi country partner dari Cebit, di mana minimal 100 perusahaan IT harus ada di sana. Dan saya sendiri pribadi mentargetkan mudah-mudahan di tahun 2017 itu berapa? 4 tahun dari sekarang. Itu minimal 20 perusahaan dari Jogja sendiri itu bisa muncul bareng-bareng di sana. Karena apa? Pasar global, pasar Eropa. Kemarin ketemu dengan berbagai pihak dari Timur Tengah dan Afrika, itu peluang bisnis kita masuk ke sana sangat besar. Karena produk yang kita bisa buat itu ternyata nggak kalah. Tinggal masalahnya bagaimana membangun kepercayaan industri game, industri animasi, enterprise software itu ternyata kita mampu untuk berbicara di skala dunia. Kita ini biasa gotong royong di saat yang susah. Nggak ada duit, ayo bareng-bareng. Begitu ada duit, mulai deh kita berantem, nggak jelas. Kita mengukur gaji kita ini bagaimana? Dikasih modal 1M, berapa kita menggaji diri kita? Apakah mau kita habiskan masing-masing sebulan 20 juta misalnya, atau 5 juta dulu, kalau ada engineer kita gaji berapa, kalau ada kontributor online kita kasih fee berapa, itu juga suatu hal yang saya rasa
Iya, ini di luar urusan teknis lagi. Dan disinilah di JDV inilah harapan saya segala macam aspek bisnis industri IT ini bisa dipertajam. Jadi itu Mbak pesan sponsor saya, mudah-mudahan diawali event pertama ini menghadirkan Mas Tian ini ke depan ya teman-teman punya usulan apapun event di sini butuh pemahaman, share tentang dunia bisnis yang lain yang ada di Jakarta, saya rasa kita bisa hadirkan. Harapan saya buat malesbanget.com, semoga malesbanget.com menjadi the biggest fun and humor Indonesian website and video channel. Amin. Amin. Harapan saya buat Jogja Digital Valley, JDV, ini bagus banget. Ini pertama ya Mas ya di Jogja? Tempat semacam ini. Pertama di Jogja, sesuatu yang pertama biasanya bagus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tempat start di mana startup-startup Jogja, inovasi-inovasi dari Jogja semua muncul di ruangan ini dan bisa menjadi perusahaan-perusahaan yang levelnya regional, internasional, nasional bahkan internasional. Amin. Amin. Teman-teman sering datang sini, pokoknya tadi saya bilang itu benar. Network, tempat-tempat seperti ini tuh di mana ide-ide $1 million idea itu mulai biasanya. Gitu. Menurut saya acara yang ada Christian Sugiono tadi benar-benar kasih insight, kasih pelajaran buat kita. Teman-teman yang mau bikin startup, mau bikin usaha rintisan, gimana mulai dari A sampai Z-nya, gimana cara ngerintisnya sampai ketemu investor dan sebagainya, mungkin itu bisa jadi suatu pelajaran tersendiri ya. Mulanya saya nggak tahu kalau Christian Sugiono itu founder MBDC, saya taunya dia artis, bintang iklan dan yang lain-lain dan ternyata di event ini saya jadi tahu bahwa seorang Christian Sugiono itu adalah founder MBDC dan dia juga nggak cuma artis saja, dia juga ternyata bisa programming, dia juga lulusan luar negeri yang memang punya pemikiran-pemikiran yang cerdas, jadi nggak cuma artis yang bisa acting aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari teman-teman Kajiko yang di sini, ini komunitas yang ada di UGM pengembangan IT. Menurut kami ya tentang kegiatan tadi itu sangat positif sekali ya. Apalagi saya cukup terkaget ketika pembicaranya Christian Sugiono. Saya awalnya sih agak gimana ya, ini artis atau apa gitu. Setelah Christian Sugiono memberikan tadi ya ceramahnya, apalagi dia tuh lulusan IT begitu ya. Saya juga terheran, sangat bagus ke depan kayaknya ini perlu diadakan terus-menerus kegiatan seperti ini. Menurut saya event yang tadi diadakan itu sangat bagus banget, soalnya menghadirkan narasumber yang memang berkompeten dalam bidangnya. Kita belajar bareng mengenai mengembangkan sebuah perusahaan atau startup dalam bidang digital entertainment, seperti contohnya tadi malesbanget.com itu Mas Christian menjelaskan step by step di mana dia itu memulai, jatuh bangun, bangkit dan hingga sampai saat ini tuh berkembang. Bagi kita yang masih newbie, masih belajar bareng itu sesuatu yang banget bermanfaat. Nah, mudah-mudahan acara seperti ini akan terus diadakan di JDV. Pendapat saya tentang komunitas digital kreatif yang ada di Jogja itu bahwa orang Jogja emang pada dasarnya tuh kreatif gitu. Kita bisa lihat dari zaman dulu dengan segala hal kerajinannya gitu ya. Sekarang udah masuk zamannya internet, zamannya digital, orang Jogja bisa mengikuti itu. Ternyata mereka sangat adaptif dengan perkembangan teknologi yang dipadu dengan emang dasarnya mereka udah kreatif dari sananya gitu. Sangat banyak komunitas-komunitasnya, sangat bagus-bagus juga hasilnya. Saya punya beberapa teman juga, banyak gamer, developer game segala macam di sini. Mungkin sedikit kurang dari mereka adalah bahwa mereka punya passion yang sangat bagus. Mereka haus akan kreativitas itu dan mereka juga sangat ingin maju gitu ya. Mungkin perlu didukung juga dengan pihak-pihak lain gitu, pihak-pihak lain dalam artian industrinya harus dikuatin dari berbagai media juga harus lebih menyoroti tentang para digital kreatif trainer atau digital kreatif di Jogja ini, dari media disorot dan juga dari pihak-pihak lain yang bisa membantu dari pemerintahan. Jadi segala pihak harus saling bekerjasama agar bibit-bibit digital kreatif di Jogja ini bisa semakin berkembang. Jogja Digital Valley sebagai coworking space yang pertama di Jogja itu menurut saya bagus banget. Seperti tadi poin sebelumnya saya bilang, banyak bibit-bibit kreatif di Jogja yang haus dan punya passion dan punya semangat yang sangat tinggi. Dengan adanya GDV ini
itu sudah sangat membantu sekali. Mereka punya wadah untuk bertemu, untuk sharing. Mereka punya fasilitas juga menggunakan internet, gadget, mentoring, ruangan-ruangan. Itu udah sangat langkah awal yang sangat bagus sekali untuk membuat bibit-bibit startup dan industri digital di Jogja ini bisa semakin naik level, bisa disejajari dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Buat startup yang baru mulai ingin merintis bisnis digitalnya, keep on dreaming. Mimpi itu paling penting, tapi jangan lupa bangun, karena kalau mimpi doang nanti nggak bangun-bangun nggak akan jadi juga. Setelah udah punya mimpi, eksekusi, cari tim, cari founders, cari partner, tahu know your product, believe in your product, dan juga tahu gimana cara mengeksekusi. Kreatif, kalau urusan kreatif, urusan bikin-bikin barang itu udah bagus sekali. Cuman yang paling penting adalah bahwa tahu gimana cara menjual barang itu. Jadi sedikit sisi bisnis atau banyak bahkan sisi bisnis itu juga harus mulai ditanamin. Kebanyakan kan emang founder-founder atau yang punya ide atau para penggiat menggagas startup ini tuh mereka core-nya adalah di IT, coding, bikin produk. Tapi agak sedikit lemah di cara ngejualnya, marketing dan sales-nya. Mungkin sedikit saran dari saya, banyak-banyak baca mengenai bisnis dan itu bisa menjadi bekal yang kuat lah supaya bisa startup itu menjadi multi-million company. Hai, saya Christian Sugiono. Sukses terus buat Jogja Digital Valley.